kita lihat sekarang tuh banyak Gen Z yang tertarik bisnis. Cuman masalahnya mereka tuh butuh guidance, butuh mentor, butuh komunitas. Ya pilihannya nggak banyak ya, cuma dua aja ya. Either mau kerja atau mau bisnis. Sekitar 80% dari teman-teman gue tuh banyaknya tuh mau kerja. Ya, kalau kita kan di early 20s, di usia 20-an, itu kan bisa dibilang our golden years, Ya. gitu kan. Golden years lah, dimana kita tuh bisa learn as much as we can, explore as much as we can. Terus saat itu gue pikir, ya daripada nanti gue tunggu saat gue udah punya keluarga gitu kan, baru ambil resiko, ambil bisnis ini atau itu. Mungkin saat itu udah ada banyak tanggungan yang lain gitu. Gue sempat di-discriminate juga, actually. Itu bener-bener pengalaman yang cukup mengerikan. Ya tapi di sana gue belajar lah, maksudnya untuk memaafkan, untuk tahu gitu lah. Ya memang di luar sana orang tuh nggak semuanya paham sama kita. Nggak semua orang tuh respect sama kita. Sebetulnya mungkin kalau ngomongin quarter life crisis, my quarter life crisis itu bukan di usia 25 tahun sih. Gue sempat sampai terus terang gue sampai emotional breakdown, gue pernah sampai nangis pun gue juga pernah. Jadi gue merasa frustasi banget. Mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa. Unpaid aja gue sampai rela untuk nggak dibayar aja, itu masih nggak bisa gitu. Mau cari kayak gimana lagi? Jadi benar-benar bisa dibilang itu titik terendah lu bukan? Pada saat itu. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gue kehilangan arah. Toxic. Talking asik tanpa toxic. Hi guys, welcome to Toxic. Talking asik tanpa toxic, sponsored by CNI. Woo! Tangan dulu dong. Hai guys, bersama saya Rafli dan Valen, seperti biasa seperti ya, biasa Fli. kita kali ini mau bahas apa nih? Ini tuh topik yang paling Gen Z tunggu-tunggu banget sih. Gen Z, tunggu-tunggu banget. Kita Gen Z ya? Gen Z dong, kita kan masih muda. Kita kan baru ya 20 lah. Ya 20 lah, 20 tambah 9. Itu lu kali, enggak. itu lu doang. Jadi bahas apa kita hari ini guys? Kita mau bahas soal quarter life crisis. Wow, apa tuh? Quarter life, berarti seperempat ya? Iya. Life crisis, Seperempat life berarti crisis. berapa? 25 tahun. Oh Jadi iya, di 25 usia-usia Gen Z yang sekarang ini kan mungkin sekitar 20-an, 25 Hmm. tahunan mengalami masa-masa krisis gitu loh. Masa-masa krisis. Biasanya tuh kalau gue lihat di TikTok tuh masa-masa krisis tapi ngopinya di Starbucks ya. Bener gak tuh? Jadi Itu- krisis apa enggak sebenarnya sih? Mungkin yang krisis jiwanya, Oh, kantongnya jiwanya, enggak gitu. mental health gitu ya. Mentalnya yang krisis, Waduh. bukan kantongnya, Fli. Betul. Tapi yang kita sajikan ini dulu sempat emang lagi krisis-krisisnya berarti gitu ya. Sekarang Iya, udah enggak gitu ya. Udah langsung aja kali kita Langsung aja lah panggil kita dulu dong. kita sambut aja. Siapa? Betul. Pembicara Langsung kita. aja narasumber kita, William. Halo semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Woi, yang belakang, tepuk tangan yang belakang. Yuk, yuk. Nah, gitu kayak biar rame. Boleh dong kenalin dulu dirinya siapa nih? Boleh. Ya jadi gue William, gue sekarang lagi ngembangin Action Club, ya satu komunitas bisnis khusus buat Gen Z gitu. Jadi cocok banget nih sama yang tadi topiknya kan quarter life crisis. Jadi kita tuh Action Club satu komunitas bisnis khusus buat Gen Z, tapi juga sekarang gue lagi ngerangkap sebagai Head of Market Development di CNI. Wow. Boleh tuh, gua begitu boleh ya? Saling merangkap boleh dong. Saling mantap. Berarti Action Club tuh base-nya di mana, Bro? Emang apa hanya di Jakarta atau di Puri doang, Jakarta Barat apa? Kita di mana-mana sih, sebenarnya di Indo, kita base di Indo. Oh, Indonesia, ya. Nggak base di Jakarta aja, karena kan kita kan online community ya. Jadi nggak ada domisili yang harus di Jakarta atau di Bandung gitu. Kita punya member yang, ya bukan member lah, kita punya anggota lah ya, punya orang-orang yang memang ikut Action Club ini itu dari berbagai macam daerah gitu, kota-kota juga banyak. Wah, berarti seru banget tuh ya. Seru Berarti banget ya. benar-benar menyebar ya. Menyebar. Tapi satu hal yang menarik nih, tadi William sebut komunitasnya khusus Gen Z. Emang sespesifik itukah khusus Gen Z dan kenapa harus Gen Z gitu? Kalau kita lihat sekarang Gen Z itu banyak yang sebetulnya tertarik jalanin bisnis. Kita kan komunitas bisnis ya, sebetulnya Action Club itu komunitas bisnis. Kita lihat sekarang tuh banyak Gen Z yang tertarik bisnis. Cuman masalahnya mereka tuh butuh guidance, butuh mentor, butuh komunitas. Tapi yang di luar sana yang disajikan, yang kalau kita sempat lihat-lihat ya, banyak itu cuma ngulik tentang tips and tricks, how to develop your brand, how to promote your products, how to find investors. Tapi jarang yang benar-benar ngulik tentang
jatuh bangunnya gimana sih jalanin satu bisnis. Dari awalnya tuh kepikiran ide jalanin bisnis itu gimana sih? Sampai Hmm. akhirnya bisa sampai, di tahap seperti ini, masih struggle kah atau sebetulnya udah cukup berhasil? Itu kan semuanya jarang kita kulik ya, behind the scenes-nya dari bisnis. Nah itu semua kita kulik di Action Club gitu. Wih, Oh. menarik ya Fli ya. Berarti sering tuh apa ngobrol-ngobrol gitu ya, sering bertukar pikiran ya antara satu anggota dengan anggota lainnya berarti ya. Ada kayak kayak acara yang kayak setiap mingguan gitu ada berarti ya. Kita sering adain pertemuan secara online ya, terus kita juga ada WhatsApp group juga di mana kita bisa sharing bener-bener, karena kan terus terang gini, banyak orang yang ikut bisnis, ikut komunitas bisnis itu dari industri yang berbeda-beda. Ada yang dari asuransi background-nya ya, ada yang background-nya itu dari pertambangan, ada yang dari, dunia retail, itu mereka Hmm. pasti punya insights, pasti punya expertise masing-masing. Nah, Hmm. jadi kita di dalam grup ini, ya di dalam komunitas di Instagram dan juga di WhatsApp itu, kita banyak ngulik tentang berbagai macam industri gitu, khususnya how to do the business, gitu sih. Tapi tadi kan lu sempat mention kalau Gen Z itu butuh guidance ya. Ya. Dari mana lu tahu sebenarnya Gen Z itu butuh banget dibimbing? Apakah ini based on your personal experience atau oh ya lu cuman lihat aja orang-orang sekitar atau lu cuman kayak berasumsi gitu? Gimana cara lu tahu? Sebenarnya banyak sih, kita kan sering lihat di Instagram ataupun di TikTok gitu, banyak Gen Z yang, menjalani bisnis tapi kehilangan arah gitu, nggak tahu gimana cara mulainya ataupun di tengah-tengah tiba-tiba langsung stuck. Tapi kebetulan gue juga sendiri, dulu kan sempat jalan bisnis gitu dan sempat Hmm. kehilangan arah juga tuh. Sempat quarter life crisis juga gitu. Jadi Oh. benar-benar bisa relate banget lah. Boleh kali ya sharing Wah, sedikit dulu iya, mungkin boleh, pada boleh, saat boleh. krisis-krisisnya tuh Atau mungkin dari gimana awal gitu. kali, dari awal dia William sendiri gimana cara memutuskan untuk oke gue lulus kuliah gue mau bisnis atau lulus kuliah gue mau kerja gitu. Sampai tadi Hmm. sampai di poin yang mana lu merasa lu krisis banget gitu. Hmm. Iya ya, boleh. Jadi kan kemarin gua tuh, ya I feel quite privileged ya, feel quite blessed, quite grateful juga. Kemarin tuh sempat, sekolah di luar juga gitu kan. Nah habis selesai lulus kuliah itu gua liat teman-teman gua tuh banyaknya tuh, ya pilihannya nggak banyak ya, cuma 2 aja ya. Either mau kerja atau mau bisnis. Sekitar 80% dari teman-teman gue tuh banyaknya tuh mau kerja. Ya mungkin karena mereka Hmm. mencari pengalaman dulu dari, orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Banyak yang bekerja di dunia retail, ada yang kerja di Amazon, di Boeing gitu, di ya perusahaan-perusahaan yang cukup besar lah di sana. Terus kalau gua pikir apakah gua juga harus seperti begitu gitu, apakah gua juga harus kerja atau gua mau fokus di bisnis. Tapi mau bisnis juga mau bisnis apa gitu loh. Itu bingung tuh di situ. Makanya kemarin pas lagi sempat kuliah, gue sempat cari-cari, kesempatan buat part-time juga. Oh, jadi sempat part time Sempat juga. part-time juga. Ngapain tuh part time-nya? Part-time di sana tuh cukup, unik ya karena kan, yang kita bayangkan, oh pasti di sana tuh part-time-nya bakal kerja sebagai intern di Microsoft atau apa. Hmm. Kalau gue sih enggak gitu loh, gue kemarin part-time ya apapun yang, ada kerja serabutan gue ambil aja. Jadi gue sempat jadi, apa namanya, help desk buat di library, gue pernah, terus gue pernah kerja di tempat pizza, gue juga pernah kerja di, jadi asisten dosen juga gitu ya. Pokoknya apapun yang bisa gue ambil sebagai pengalaman gue, ya gue ambil aja. Seru banget berarti ya tadi di pizza tuh ngapain tuh kalau Bikin pizza, bikin bikin pizza, pizza. bikin Pernah bikin pizza, pernah bikin pasta, bikin salad juga pernah, di kasir juga pernah. Itu gue kemarin lucu sih actually sih. Pas, kerja di tempat pizza, gue disuruh bikin salad sampai ketumpahan Thousand Island-nya semuanya ke dalam satu piring pizza. berarti lu doang tutupnya copot gitu. Enggak, itu gue ada kayak nampan gitu. Ah, ah. Tapi karena gue saking gemetarannya itu sampai ketumpahan semuanya, gila. Itu bener-bener, pengalaman yang cukup mengerikan ya. Kenapa bisa gemeteran? Karena pertama kali kah pas Nervous. Itu kemarin tuh pas lagi banyak antrian, Oh, banyak lagi antrian, rame lagi ya. rame banyak antrian gitu. Terus gua juga mungkin pertama kali di belakang, ya di Kitchen belakang gitu ya, ya di di- belakang kitchen gitu kan, gua biasanya yang beli makanan gitu kan. Kali ini gua yang ngelayanin orang gitu. Biasa lah ya, agak, ya gitulah. Tapi agak, Iya. lucu juga, tapi at the same time juga gua ngerasa belajar banyak sih dari sana. Secara mental kita tuh benar-benar diuji ya, karena di sana kan negara orang pertama. Kita di sana sebagai pendatang juga ya harus bisa merespek tradisi di sana. Dan di sana orang-orang tuh nggak peduli kita tuh siapa. Yang penting lu kerja ya lu beres gitu. Terus gue di sana juga ya bener-bener, tau lah what it means to serve other people gitu. Orang-orang yang mungkin seumuran kita, yang treat kita juga mungkin dengan cara yang ya yang nggak oke gitu ya. Ya tapi ya di sana ya
belajar untuk telan lah semuanya. Mau komentar yang kritis, yang pedes gitu. Itu gue telan semuanya kemarin. Jadi kurang lebih pengalaman lu selama part time di sana tuh bener-bener berguna lah untuk jadi kayak apa ya, foundation lu untuk buka bisnis gitu. Sebetulnya bukan foundation ya, tapi lebih karena mindsetnya. Hmm. Jadi mindset gua itu cukup mulai terbentuk pas lagi college kemarin ya. Karena gua belajar ya nothing comes easy, nothing good comes easy. Kalau kita mau cari sesuatu yang benar-benar berkualitas yang bisa long term bagi kita ya kita harus build the foundations early on. Dan gua kemarin bersyukur karena punya kesempatan buat part time dulu gitu. Jadi gua tahu nih, wah ternyata kerja di US atau kerja di ya di luar sana lah nggak segampang itu ternyata. Kayak tradisi mungkin ya yang beda banget sama di sini kali ya. Apa karena dia mungkin mikir ya lu bukan orang US jadi nge-treatnya beda gitu, ada nggak sih? Ya pernah, gue sempat di discriminate juga actually. Itu gue pernah racially discriminated, apa namanya, ya bukan sampai abuse gimana ya, Hmm. tapi gue ngerasa gimana juga sih, karena ada orang kayak orang bule gitu ya, yang ini pas gue kerja di tempat pizza, Hmm. ini kebetulan coworker gue tuh apa namanya bule gitu kan dari US, orang lokal, nggak pernah keluar dari US juga, jadi dia sebenarnya nggak tahu sih tradisi-tradisi dan juga orang-orang di luar sana tuh seperti apa. Hmm. Ya sama lah seperti kita mungkin kita ngeliat bule semuanya sama gitu kan, mereka ngeliat orang Asia tuh semuanya sama. Hmm. Sampai ada yang ngomong ke gue, ni hao gitu, seperti saya nggak, dia anggap gue tuh orang Cina. Ya kan Oke. looknya ya Kayak seperti orang Asia atau orang Chinese gitu ya benar-benar. Iya sih, Cuman tapi itu cuman banyak. maksudnya ya I feel quite offended sih sebetulnya. Tapi ya gue bilang ya it's okay lah. Tapi ya next time don't judge the book by its cover gitu. Lu ngelihat ini orang Asia gitu kan, jangan langsung beranggapan dia tuh orang Cina langsung gitu. Ya tapi di sana gue belajar lah maksudnya untuk memaafkan, untuk tahu gitulah. Ya memang di luar sana orang tuh nggak semuanya paham sama kita, nggak semua orang tuh respect sama kita. Jadi ya keras you have lah ya, to earn keras it. ya. Ya. Nah setelah itu gimana tuh berarti? Apa yang lu lakuin? Kan tadi udah beberapa kali part time tuh, apakah lu balik Indo, apakah lu cari kerjaan lagi di US, Iya, ya. apa gimana? Sebetulnya mungkin kalau ngomongin quarter life crisis, my quarter life crisis itu bukan di usia 25 tahun sih sebenarnya. Itu di usia 26. 26 sekarang dong. Enggak. Gue di usia 22 itu udah mulai 22 sampai 24 sih. Cukup lama. Almost Cukup quarter lama. lah ya. Almost quarter. Dan gue mungkin bisa dibilang ya mungkin tergolong cukup lama ya ada krisisnya seperti begitu. Karena gue merasa highly insecure. Terus gue juga ngerasa apa ya bener-bener high pressure banget gitu. Nah itu kemarin jadi ceritanya tuh pas gue selesai kuliah, teman-teman gue pada banyak yang kerja, gue juga apply 70 companies, gue apply 70 perusahaan gitu kan, sampai sempat di interview di Chicago juga, di LA juga pernah gitu kan, gue sempat sampai diterbangin Terbang. gitu untuk apa di interview di sana juga gitu. Tapi sayangnya beberapa kali gue tuh nggak dapat posisi itu yang gue cari. Alasannya juga kurang jelas karena kemarin anak-anak orang Asia ya, khususnya orang Asia ataupun orang-orang yang di luar dari orang US itu tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dapat pekerjaan seperti orang lokal di sana. Pasti perusahaan-perusahaan tuh akan fokus cari pekerjaan tuh untuk orang-orang yang lokal lah gitu. Jadi memang karena ada kendala dari visa, ada kendala dari ya mungkin orang juga prefer orang lokal gitu ya. Jadi akhirnya gue pikir aduh kalau kayak gini terus apa gue balik Indo aja. Tapi di Indo juga mau ngapain, gue juga bingung gitu mau ngapain. Nah untungnya ada satu opportunity bisnis yang sempat terlintas di pikiran gua. Kebetulan kemarin tuh sempat ada orang yang nawarin ke gua, ini ada satu perusahaan yang for sale gitu. For sale, jadi lagi dijual gitu perusahaannya. Perusahaan bubble tea company gitu. Bisa tuh di Indo. Terus gua pikir bubble tea. Pertama-tama gua tuh lactose intolerant. Gue tuh nggak bisa, gue tuh paling nggak bisa minum yang namanya susu. Gue juga nggak suka makanan manis, nggak suka minuman manis. Jadi sebetulnya dari sana gue tuh kurang cocok lah ya buat bisnis seperti F&B gitu, seperti bubble tea company. Tapi gue lihat ini satu perusahaan, satu opportunity yang cukup bagus. Dan gue lihat jarang loh ada perusahaan yang mungkin apa ya? Ini kan kemarin kan master franchise ya buat seluruh Indonesia ya. Jarang ada satu opportunity yang master franchise seluruh Indonesia itu dijual dengan harga yang diskon seperti itu gitu, kemarin. Jadi akhirnya setelah dipertimbangkan bakal seperti apa, saat itu juga lagi COVID tahun 2020. Jadi mau bagaimanapun juga serba salah gitu. Kita mau kerja di US juga pasti WFH, pasti gajinya juga gak akan maksimal gitu kan. Exposure juga gak akan maksimal.
Mau pulang ke Indo juga mau ngapain, pada banyak yang lagi di karantina juga. Jadi saat itu ya gue pikir ya udahlah, take the risk lah gitu kan. Coba kita cobain bisnis gitu. Jadi akhirnya gue ambil tuh opportunity bisnis franchise bubble tea itu. Itu tahun berapa berarti? 2020. 2020. 2020. Berarti setelah itu lu di posisi di Indo apa di US? 2020 pertengahan tahun gue balik Indo, langsung balik Indo. Oh, oke. Berarti semenjak berarti lu udah dengar kabar itu dari US ya? Dari Yang US. Presoti, makanya pada saat lu baru lu balik si bubble tea company tadi ya. Di tahun 2020 tuh di Januari gue udah ditawarin. Terus selama 6 bulan gue tuh bergumul. Mau ambil opportunity-nya atau mau tetap cari kerjaan di US. Itu sebetulnya nggak gampang sih, karena on one hand gue tahu kalau gue udah bakal pindah ke Indo, ya bakal pulang ke Indo, udah nggak mungkin tuh balik ke US lagi. Kecuali gue ambil S2 gitu kan. Nggak mungkin gue bisa kerja lagi di US. Susah. Yang namanya visa itu udah habis lah, udah hilang. Dianggapnya lu udah balik, udah pulang, ya udah nggak bakal balik ke sini lagi gitu kan. So it's one way ticket. Gue nggak bisa. Tiba-tiba kesini nggak jadi balik lagi ke sana, kan nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya gue mantepin hati. Ya udahlah. Abis di sini juga nggak jelas gitu kan. Covid apa segala juga nggak tahu kapan selesainya. Ya udahlah akhirnya pulang balik Indo. Berarti selama 6 bulan tuh lu mikirin ambil apa enggak ya? Gue sempat sampai terus terang gue sampai emotional breakdown gue pernah. Sampai nangis pun gue juga pernah. Saking gue desperate untuk cari kerjaan di US itu, gue pernah sampai mau kerja jadi unpaid intern. Intern yang gak dibayar sama sekali, menjadi asistennya seorang property agent di US. Itu gue udah sampai di interview sama orang bulenya, udah ketemu di cafe, udah oke, semuanya udah deal gitu kan. Tapi ujung-ujungnya dia masih gak bisa terima gue karena gue bukan orang lokal di sana. Jadi persaingannya benar-benar ketat banget ya. Persaingannya ketat banget. Ini bukan cuman persaingan antar sesama orang yang nyari kerja, tapi persaingan antara lokal sama orang luar. Misalnya gitu. lokal tuh udah di sana udah lebih mudah lah ya untuk Jauh lebih mudah. Unpaid itu benar unpaid, nggak ada misalnya uang transport, uang makan nggak ada. Nggak ada bro. Buset. Sampai gue itu udahlah, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting apapun yang I can get my hands on gitu ya, apapun opportunity yang gue bisa ambil, gue ambil aja, gue sikat aja gitu. Yang penting ada opportunity. Karena saat itu kan gue ambil finance ya sama information system pas lagi kuliah S1 kan, finance gitu. Dan kebetulan gue tuh kemarin cukup interest di real estate. Gitu. Jadi makanya gue kemarin tuh sebagai real estate intern, tapi unpaid. Gitu. Karena ini property agentnya juga bener-bener satu orang doang gitu. Dan dia juga mungkin baru starting out. Jadi dia nggak bisa afford buat bayar orang. Jadi gue ya ambil aja gitu. Gue pikir sih daripada nggak ada kesempatan lain kan. Tapi itu pun nggak bisa gitu. Jadi gue merasa frustasi banget. Gitu. Mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa. Unpaid aja gue sampai rela untuk nggak dibayar aja, itu masih nggak bisa gitu. Mau cari kayak gimana lagi? Jadi benar-benar bisa dibilang itu titik terendah lu bukan? Pada saat itu. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gue kehilangan arah. I don't know what to do, I don't know where to go, I don't know who to call, I don't have anyone that I can ask gitu kan. Paling ya bisa tanya ke orang tua lah. Saat itu orang tua juga bilang, ya udahlah Will, kalau misalkan nggak ada opportunity di sana ya balik aja ke Indo. Ini opportunity Presoti ya, ataupun ya bubble tea company juga, it's not a bad opportunity. Terus ada orang yang ngomong sama gua, ya kalau kita kan di early 20s, di usia 20-an, itu kan bisa dibilang our golden years. Gitu kan. Golden years lah, dimana kita tuh bisa learn as much as we can, explore as much as we can. Terus saat itu gue pikir, ya daripada nanti gue tunggu saat gue udah punya keluarga gitu kan, baru ambil resiko, ambil bisnis ini atau itu, mungkin saat itu udah ada banyak tanggungan yang lain gitu kan. Mending dari sekarang aja. Ya udah, jadi akhirnya gue pikir daripada lama-lama nunggu, ya umur 22 masih muda juga gitu kan, masih lajang juga, ya udahlah sikat aja bisnis itu. Jadi ini benar-benar sebuah keputusan besar lah yang lu ambil di masa muda lu ya, di umur 20 yang lu lagi krisis-krisisnya, tapi lu berani mengambil sebuah keputusan yang besar. Ya, gitu. sebetulnya ada 2 keputusan besar di my early 20s ya. Itu yang pertama, taking the business. Because it's a big step gitu for me. I don't have any experience in business, cuman experience-nya ya di kuliah doang. Sempat sih intern ya di beberapa startup, sempat intern di bank juga di Indonesia. Tapi pengalaman untuk running my own business gitu ya, apalagi satu master franchise, gue nggak pernah ada pengalaman kayak gitu kan. Jadi it's very daunting, very scary gitu di awal-awal. Itu pengalaman keputusan yang terbesar yang pertama. Yang kedua itu saat gue akhirnya fokus untuk jalanin usaha yang Asian Club sekarang. Artinya gue letting go of the bubble tea business. That's my second biggest decision. Itu sebelum gue usia 26 ya, berarti ya quarter life crisis juga sih sebenarnya.
Yes. Berarti masih satu deretan lah ya semua itu ya. Iya. Nah itu sebetulnya apa ya? Gue struggle itu pas lagi di jalani bisnisnya ya, pas gue jalani bisnis Prasoti itu. Itu gue merasa highly insecure. Yang tadi gue bilang kan, gue merasa highly insecure. Gue merasa frustasi. Gue merasa emotionally unstable juga. Itu karena gue selalu compare diri gue sama orang lain. Mungkin orang lain lihat ke dalam gitu ya, lihat gue punya bisnis. Wah keren loh, udah punya bisnis apalah bubble tea nasional lagi seluruh Indonesia. Itu kan cukup keren. Gitu kan. Betul sih keren sih. I'm not going to lie. It's pretty cool gitu kan. Udah bisa buka di mall, beberapa mall besar di Jakarta yang cukup ya premium lah ya, kelas A juga kita bisa masuk ke sana gitu. Cukup keren sih. Tapi masalahnya mereka tuh nggak tahu apa yang terjadi di dalam-dalamnya. Mereka tuh nggak tahu apa yang gue laluin juga. Secara emotionally gue tuh struggle-nya seperti apa gitu. Makanya gue sekarang bersyukur banget setelah sudah ada Action Club ini gitu ya, dimana kita juga bisa sama-sama belajar lah. Itu benar-benar menurut gue sih satu hal yang menjadi ya obat lah mungkin buat anak muda lain. Emang struggle apa sih yang lu alami selama lu jalanin bisnis bubble tea itu? Apa karena pertama lu nggak ada background bisnis gitu, atau karena lu nggak pernah familiar sama pasar di Indo karena kan secara lu kuliah di luar negeri gitu kan cukup lama jadi nggak familiar, atau apa nih struggle yang paling lu rasain banget pas Sebenarnya mulai jalanin dari paling simpel lah, culture shock juga. Gue culture shock Hmm. cukup berat sih pas balik ke Indo ya. Eh, wifi-nya kacau. Aduh, wifi-nya beda banget sama di sana. Orang cara nyetirnya juga beda Beda. banget gitu kan. Hmm. Kalau di sana kan cukup teratur lah ya gitu kan. Kalau di sini kan yang penting lu kalau nggak maju, lu kalau nggak ngegas gitu kan, lu nggak bakal dapet kesempatan gitu. Ini beda banget secara culture. Gue cukup shock sih pas balik ke Indo gitu ya. Untungnya kemarin tuh pas lagi WFH, banyaknya WFH, banyaknya pas lagi karantina COVID, jadi transisinya nggak sesusah seperti kalau kayak sekarang lah gitu. Nah tadi kalau ngomongin tentang struggle pas jalani bisnis, sebetulnya bagi gua yang paling struggle tuh eh gua 50-50 gitu kemarin tuh. Is this the right path nggak? Is the current path the right path that I should be on atau enggak gitu loh. Karena saya ngejalanin bisnis Prasoti ini kan butuh investasi juga. Gue keluar modal juga. Gitu kan. Butuh waktu juga. Terus juga secara ya time gua lah nggak ada tuh yang namanya tuh work life balance lah. Tersita semuanya buat bisnis. Weekend juga ngurusin bisnis, ngunjungin ke outlet semuanya. Nah itu gue udah struggle dan gue effortnya luar biasa. Tapi kenapa hasilnya itu tidak se eksponensial seperti yang gue awalnya harapin? Berkembang sih berkembang, cuan sih cuan gitu loh. Outlet terus bertambah iya. Kemarin sempat buka di beberapa kota juga, ya di Jakarta juga buka, di Makassar juga buka, di Medan juga ada, di Bogor juga ada, gitu kan. Di Bau-Bau juga ada, sampai di Bawah juga ada. Cuman isunya adalah eh, exponential growth-nya itu yang gue mungkin ngerasa kok lama banget gitu. Sedangkan gue udah jalanin sekitar 2-3 tahun. Nah sedangkan teman-teman di luar sana, kalau gue lihat di LinkedIn gitu kan, di sosial media, mungkin kalian juga tahu ya, kalau kita lihat di sosial media kan, congratulations gitu kan, baru dapat promotion jadi AVP, SVP lah di bank inilah di situ. Apa gue merasa ketinggalan nggak ya? Gitu. Perasaan ketinggalan itu di dalam ya perlombaan kita ya sebagai anak-anak muda itu yang gue benar-benar merasa struggle banget. Justru sebetulnya gue terjun ke bisnis di awalnya itu karena gue nggak mau ketinggalan. Gue mau ahead of the curve gitu. Gue menjalani bisnis di awal supaya gue bisa di depan daripada yang lain. Tapi kok ujung-ujungnya gue jadi merasa seperti ketinggalan. Karena mungkin apa ya growth itu yang mungkin gue nggak banyak rasain. Terus gimana caranya lu bisa overcome semua itu gitu? Jadi lu gak merasa insecure lagi, lu merasa diri lu tuh berada di jalan yang tepat kayak gitu. Ya sebenarnya gue banyak sempat ngobrol sama orang juga gitu kan. Sempat ngobrol sama orang juga. Dan saat itu gue nggak bisa terima apa yang mereka kasih masukan ke saya, masukan ke gue gitu. Mereka pada bilang, ya udahlah Will, kalau misalkan lu sekarang fokusnya di F&B gitu ya, ya udah lu tekenin aja di F&B gitu. Lu pertajam skill lu di F&B, lu belajar sebanyak-banyaknya di F&B, ya, lu punya expertise di F&B, nanti orang juga bakal cari lu. Itu awalnya mereka banyak yang bilang seperti itu. Awalnya gue nggak paham apa yang mereka maksud ya, karena ya kembali lagi itu bukan passion gue di awal gitu kan. Gue lactose intolerant juga. Tapi semakin kesini, semakin gue melihat secara bigger picture gitu ya, mungkin gue juga udah mencuring, gue ngeliat ada benernya juga gitu loh.
kalau kita tekunin satu hal, satu bisnis gitu ya. Kalau kita melihat ada growth, ya kita harus tancap gas. Ya terus kita harus tekunin bisnis itu. Nah, mau susah apapun, kita terus perlu tekunin bisnis itu. Sampai bener-bener kalau tidak ada jalan lagi, ditutup semua pintunya, baru kita bener-bener bisa evaluasi. Itu yang namanya persistensi sih menurut gua. Tapi kalau gitu kenapa akhirnya lu memutuskan untuk oke gue stop di bubble tea business tapi gue lebih fokus mau ngembangin yang bisnis gue yang kedua yaitu Action Club. Jadi saat itu kan gua ya bubble tea business itu ya seperti tadi ya punya beberapa cabang seluruh Indonesia gitu kan. Eh, Juga udah sempat kerjasama sama beberapa brand lain, ya udah sempat kerjasama sama influencer juga. Ya pokoknya dari awal sampai kemarin tahun 2023 itu gua kerjain semuanya hampir sendiri ya. Ya punya beberapa staff lah yang bantu gua gitu kan. Tapi mulai dari SDM, dari finance, dari ngurusin marketing gitu kan, dari ngurusin perpajakan, semuanya tuh ya bisa dibilang decide sendiri, ngurus sendiri. Walaupun nggak ada mentor juga ya gue tetap jalanin sendiri gitu kan. Yang membuat gue akhirnya decide untuk melepaskan bisnis ini ya karena gue melihat wah untuk bisa sampai ini menjadi main bisnis gue itu perlu mungkin sekitar 3, 4, 5 tahun lagi. Mungkin perlu buka lebih banyak cabang lagi, yang mungkin perlu mau suntikan modal yang luar biasa gitu kan. Dan saat itu gue merasa apakah itu mau menjadi legacy gue nggak gitu loh. Apakah ini mau menjadi core bisnis gue nggak for the next 10 years. Kalau jawabannya iya ya gue nggak apa-apa, gue terusin. Tapi saat itu pas gue ngerasa ya betul bisnis itu ya not bad tapi not good juga gitu kan. Gue ngerasa ya daripada gue spend more time di sini, gue udah tekunin selama 3 tahun gitu kan. Awal-awal gue set waktu sebelum gue mulai bisnis ini 2 years. 2 years. Kalau memang 2 years ini nggak berhasil ya ataupun yang nggak seperti yang diharapkan, ya gue akan banting setir pindah yang lain. Jadi harus ada time deadline juga gitu loh for myself. Dan saat itu setelah 2 tahun 3 tahun itu gue jalanin, gue pikir maybe it's time gitu loh. Maybe it's time to find something new. Dan kebetulan kemarin juga sempat ada ide untuk bikin satu komunitas bisnis. Karena gue ngerasa nggak cuma gue doang gitu loh yang ngalamin hal seperti begini. Banyak anak muda yang lain yang juga mungkin pengen punya bisnis, udah pernah jalanin bisnis, tapi nggak dapat yang tadi tuh, nggak dapat guidance, nggak punya mentor juga, dan nggak punya komunitas. Mentor sebetulnya mungkin bisa dicari ya di luar sana ya. Tapi kadang-kadang mentor itu perlu cari yang sefrekuensi sama kita. Dan itu yang kemarin gua nggak dapat itu seperti itu. Berarti kan sekarang udah Action Club berarti ya. Pernah kepikiran gak sih aduh kayaknya kangen nih ngejalanin bisnis bubble tea apa udah bener tancap gas di Action Club? Sebelum kalau kangen jalan bisnis bubble tea sih enggak. That chapter of my life is over lah. Pusing gak? Pusingnya Wah pusing bro, pusing banget bro. Itu ngurusin bisnis dari A sampai Z itu pusing sih. Ya, karena gue sempat ditipu juga gitu kan. Gue sempat ya ada masalah di import juga gitu kan. Sempat ya pokoknya belajar banyak lah di sana di bisnis itu. Ya, dan gue lihat mungkin secara bisnis bubble tea itu my chapter udah selesai. Tapi kalau yang namanya bisnis baru ke depannya gitu ya, di dunia F&B ataupun di dunia lain-lain, gue sih masih open gitu. Selalu open for new opportunities. Ya untuk sekarang sih gue fokus di Action Club. Tapi ke depannya ya who knows gitu kan. Kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Ya siapa tahu nanti kalau ada opportunity yang baru ya bisa-bisa aja sih. Kira-kira nih, kan tadi lu juga dihadapkan sama 2 pilihan kan berarti antara lu kerja atau lu bisnis, terus kemudian ketika lu udah pilih bisnis lu juga dihadapkan dengan 2 pilihan kan. Lu mau stay di bisnis lu atau membuka bisnis yang baru Yeah. gitu. Nah, gimana sih caranya lu kayak memantapkan hati gitu loh kayak oke, ini jalan yang gua ambil gitu ya. Mungkin juga bisa jadi kayak saran gitu buat teman-teman kita di luar sana. Karena kan di usia-usia kita sekarang kita juga krisis-krisisnya gitu kan. Apalagi orang-orang yang baru lulus kuliah kan bulan-bulan sekarang kan bulan-bulan orang graduation gitu-gitu kan. Jadi mereka juga mungkin bingung gitu loh di luar sana kayak oke, gue mau kerja atau gue mau bisnis ya, gue mau ngapain nih sama hidup gue apa gitu. kuliah lagi Apa gitu kuliah kan. lagi Ya, gitu. sampai akhirnya depresi gitu ya. Iya, Mental depresi. health issues Mental banyak health gitu. issue tapi duitnya ada gitu. Sih gimana? Ya dong, ekonomi pelit tapi kan gaya hidupnya nggak boleh gitu. Nah, Harus betul. menyesuaikan lah gitu kan. Kalau Ya, mudahan gitu Iya. kan. biasanya begitu sih. Ya, bener yang belakang ya. Ya. Gue paham banget sih. Karena beberapa teman gue juga sempat sharing sama gue juga hal yang sama gitu.
Tapi yang lucunya itu gini, sebelum gua jawab pertanyaan lo tadi ya, yang lucunya tuh kan gue dari sisi seorang pengusaha, gue ngeliat seorang profesional tuh keren banget gila, kayak kerja di LCBD gitu ya, terus kayak pakai kayak apa namanya itu, Lanyard, lanyard, coach. gue liat tuh kayak apa pakai bajunya tuh pokoknya bersih rapi gitu kan, bawa Starbucks juga Sama gitu, LV, dompet LV, LV, Stanley gitu kan, Stanley, Corsicle. baju Fred Perry. ya gitu. Ini masih sekarang doang gitu kan. Ya gue itu semua gue merasa terusan gue agak jealous sih sama mereka sih. Aduh gila keren banget sih di sana gitu kan. Lagian gue kalau di Prasoti ya pas gue jalan bubble tea bisnis itu gue literally gue ngapal-ngapal lantai, gue beresin ada yang bocor dari apa namanya dari pipa pembuangan outlet gue sampai kena ke bawahnya, kasur di bawah gitu kan. Pokoknya banyak lah masalah-masalah yang sampai detail yang gue malu sih sebenarnya ceritain ya. Tapi ya itu memang realita bisnis bagaimana ya. Nah, ya gue mereka keren. Tapi on the other hand, mereka sebagai profesional, mereka juga ngelihat gue sebagai pengusaha tuh, wah gila anak banget bro, keren banget bro, Work-life punya bisnis sendiri, work-life balance, fleksibel. gue nih masih corporate slave nih, gitu kan masih budak korporat, ini lu udah punya your own time, keren banget bro, lu punya bisnis apa segala gitu. Jadi kalau gue lihat itu memang lucu gitu loh. Jadi orang yang kerja tuh jalan sama pengusaha tuh juga jalan sama orang yang bekerja. Ya mungkin karena insecurity ini semuanya, jadi ada quarter life crisis kan. Ya, karena rumput tetangga selalu lebih hijau. Betul. Bener, the grass is always Itu greener on the selalu other ya, side. selalu ya. Bener. Jadi akhirnya pas kemarin gue mutusin itu, menetapkan hati gak gampang. Ya, gue banyak struggle, sempet minta pandangan dari beberapa orang juga gitu kan. Tapi ya akhirnya gue memantapkan hati ya karena gue merasa bahwa gue tuh harus explore as much as I can gitu ya. Di usia muda gue, kalau misalkan gue nggak berani ambil resiko yang baru ini, tantangan yang baru ini, ya mau kapan gitu, mau nunggu sampai kapan? Kalau tunggu nanti sampai punya keluarga ya, ataupun nanti di usia 40 tahun gitu baru kerjain sesuatu hal yang baru, maybe it's too late gitu kan. Ya, jadi gue sih lebih mikirin waktunya gue, my time gitu ya, secara usia gue juga udah nggak muda lagi ya bisa dibilang gitu kan. Jadi kalau mau sekarang ya sekarang aja daripada tunggu nanti. Berarti lebih ke planning ya. Maksudnya kita juga sendirinya harus tahu kita tuh ke depannya mau ngapain gitu kan ya. Bikin planning mungkin 5 tahun ke depan. Oke, kita memang mau bisnis, ya udah kita jalanin bisnis kayak gitu kali ya. Iya. Pokoknya at every opportunity ya, at every job itu there's two things ya. At every job you either learn or you either earn. Learn or earn. Kalau we have a job, if we have a job yang gives us both learn and earn, ya we should be grateful. If we have a job that gives us one of them, learn or earn, ya we should evaluate ya apakah itu align gak sama value kita. Tapi if we have a job that gives us none, yang gak learn, gak belajar apapun, tapi gak earn juga, gajinya juga pas-pasan, yang gak dapat sesuai seperti apa yang kita mau, mending langsung quit aja. Daripada kita waste our time gitu kan, daripada kita waste our energy. Ini kan waktu-waktu muda adalah waktu-waktu yang produktif bagi kita gitu kan. Yang mending kita cari yang lain. Itu sih kemarin pas gue sempet ada di crossroads itu, ada di persimpangan itu, gue mikirnya kayak gitu. Gue masih bisa learn lagi nggak nih dari bisnis bubble tea ini. Dan saat itu gue belajar, nggak bisa lah, udah nggak bisa learn lagi, udah mentok gitu. Gue udah belajar banyak lah dari sana, udah cukup, udah kenyang gitu kan, mencari tantangan yang baru. Kalau earn bisa nggak? Earn, learn. Learn. Nggak bisa ya? Susah ya? Bisa, bukan nggak bisa. Itu kalau kita hoki ya. Kalau kita hoki. Ini suatu hal yang menarik sih. By the way, kita kayak gue lebih penasaran sama Action Club-nya sih. Karena kan tadi lu udah kayak bener-bener menceritakan experience lu kan. Dari awalnya lu struggle banget, bingung mau ngapain, terus sampai lu jalanin bisnis dan lu juga masih struggle di sana sampai akhirnya lu buat Action Club kan. Nah, sebenarnya boleh nggak diceritain lebih detail lagi sebenarnya Action Club tuh buat siapa sih? Sebenarnya Action Club itu dari hati gue juga ya. Karena gue ngelihat sekarang banyak anak muda juga yang mungkin gak punya suara, tapi juga merasakan apa yang gue rasain. Punya struggle yang sama, tapi mereka malu untuk ceritain ke orang lain. Either orang tua mereka gak mau dengerin, pasangan mereka juga mungkin ya gak paham apa yang mereka sedang lalui gitu kan. Teman-teman juga semuanya punya jalan hidup masing-masing. Jadi mereka keep inside themselves. Mereka punya struggle tapi mereka gak berani ceritain ke orang-orang lain. Nah itu sebetulnya
dari sanalah sebetulnya gue kepikiran kemarin diskusi sama yang lain juga, kenapa kita buat Action Club. Di Action Club itu kita fokus untuk making things happen, making actions happen gitu. Dan di sana memang satu komunitas bisnis yang cukup unik ya, karena kita memang khusus buat Gen Z aja ya, buat Gen Z yang mungkin tertarik menjadi pengusaha ataupun sudah jalanin usaha, punya bisnis juga gitu kan. Tapi mereka benar-benar pengen belajar cara running bisnis itu gimana sih dari orang-orang yang memang sudah pernah menjalankan bisnis sebelumnya. Dari berbagai macam industri. Kita nggak ngomongin dari satu industri aja gitu ya. Karena mungkin di dalam Action Club itu ada dari berbagai macam background, secara ekonomi mereka, ya secara edukasi mereka juga, secara life story mereka juga berbeda-beda, dan di sana kita semuanya belajar untuk ya saling menghormati, saling sharing, dapat banyak insights, siapa tahu bisa diterapin di bisnis masing-masing. Gitu sih. Berarti kalau di Action Club tuh kayak misalkan mereka tuh ngapain sih, orang-orang di sana tuh bisnis, terus ya bisnisnya bisnis apa, apakah general, apakah bebas, apa gimana? Di dalam Action Club kita jalani bisnis juga ya. Kita ada bisnis yaitu bisnis CNI. Ya, jadi di dalam Action Club ini kita fokus untuk ngembangin satu bisnis yang namanya itu bisnis CNI. Nah, bisnis CNI ini uniknya itu bukan bisnis yang harus full time gitu. Jadi bisa dikerjain dengan bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Contohnya ada beberapa anggota-anggota kita juga yang jalanin bisnis CNI, tapi mereka juga punya bisnis yang lain. Ya, contohnya mereka juga jalanin bisnis asuransi, ada yang punya bisnis keluarga ya, jualan baju, jualan online shop, ada yang juga punya bisnis minyak ya, dan yang lain-lain. Jadi sebetulnya kita di sini semua berkumpul dari berbagai macam background yang berbeda-beda, tapi kita common ground-nya, persamaannya adalah kita sama-sama jalanin bisnis CNI juga. Berarti istilahnya bisnis CNI itu bisa ya, lo mau misalkan mau full time bisa, mau part time juga bisa, berarti benar si anggotanya yang nentuin ya dia mau Betul. ini apa sama bisnis. Karena memang kita kan partnership sama CNI gitu kan. Kita juga part of CNI. Ya di CNI ini tuh menariknya buat anak-anak muda ya, khususnya buat anak-anak muda, Gen Z gitu. Ini adalah satu bisnis yang fleksibel banget. Wah, tapi di luar sana banyak bisnis yang fleksibel dong, ya nggak sih? Bisa dikerjain secara part time, full time, apa-apa segala. Tapi kita fleksibel itu bukan dari secara waktu aja. Betul, kita bisa kerjain secara secara part time ataupun full time. Ya mau 10 jam, 20 jam, sampai 60 jam seminggu juga bisa. Tapi sebetulnya kita juga fleksibel secara how to do the business. Menarik. Gimana tuh? Fleksibel dari how to do the business. Ya, bisa dikerjain secara offline. Offline juga banyak caranya ya, secara konvensional lah maksudnya gitu. Konvensional kita bisa dengan cara apa? Direct selling, langsung jual ke orang. Ya kebetulan CNI juga sudah 38 tahun ya, dan CNI juga punya produk-produk yang memang sudah berkualitas, dari sana juga sudah punya namanya gitu kan. Jadi kalau dijual ke orang juga udah pasti orang juga tahu ya brand CNI, produk-produk itu apa saja. Bisa dikerjakan secara direct selling. Bisa juga secara retail store. Kita juga punya konsep retail store yang baru gitu kan. Dan yang ketiga bisa juga dijalanin secara B2B nih, business to business. Kalau zaman sekarang kan mungkin customer kayak kemarin gue nih pas jalanin bubble tea business gue ya, itu bisnis yang B2C, jualannya langsung ke end customer, langsung berhubungan dengan customer facing lah bisa dibilang gitu. Tapi kalau di CNI kita juga punya opsi alternatif untuk jalaninnya secara business to business. Jadi klien-klien kita, customer kita itu bukan perorangan tapi institusi, perusahaan-perusahaan yang memang nanti akan jual ke konsumennya lagi gitu. Itu secara konvensional bro. Nah secara e-commerce ya, secara online kita juga jalanin berbagai macam cara yang benar-benar modern ya. Mulai dari affiliate marketing, lalu juga bisa punya toko sendiri, bisa juga live selling. Nah itu jadi benar-benar bisa fleksibel lah, mau online, mau offline, mau konvensional, mau modern, itu semua bisa dikerjain di CNI. Berarti impor ekspor gitu bisa? Sejauh harganya nggak di bawah harga kita sih bisa. Berarti benar semuanya, sampai jual ke alien ya bisa kali ya. Asal laku dan gak undercutting kan? Ya, Mau asal alien nggak pakai undercutting. wins kan enggak? Ya mungkin ongkirnya sih mahal ya bro ya. Ongkir. Ongkirnya mungkin mahal. Pakai UFO. Tapi ini bener-bener se-fleksibel itu ya. Mungkin ini Betul. juga cocok banget buat Gen Z yang lagi krisis-krisisnya, terus juga kayak bingung nggak tahu mau ngapain, juga bisa jadi salah satu opsi lah ya. Benar, karena kalau sebetulnya anak muda Gen Z ini kan pengen coba-coba dulu nih. Kayak ya istilahnya celup-celup dulu lah gitu kan. Satu kaki doang gitu kan, sebelum nanti akhirnya
mau cemplung gitu Cemplung. kan. Kalau gue lihat sekarang ini Gen Z tuh mencari hal-hal seperti begitu. Cari bisnis yang mungkin minimum resiko. Ya jadi secara modal juga nggak besar, secara komitmen waktu juga nggak banyak gitu kan. Secara investasi, secara energi mereka juga nggak harus full time gitu. Dan di CNI kita bisa provide. Tapi bagi orang-orang yang memang mau menekuni bisnis ini juga bisa. Jadi memang kalau mereka sudah menetapkan hati mereka, sudah mantap nih menjalani bisnis ini secara full time, ya bisa juga. Tapi memang kita fokusnya ya kita memang rekomend untuk orang-orang jalani secara full time ya. Karena memang disitulah dimana kita benar-benar bisa memaksimalkan yang namanya itu potensi kita. Yang tadi dibilang learn and earn. Iya, kalau di sana itu Woi. kebetulan bisa learn and earn, benar banget. Boleh sharing nggak yang mungkin salah satu gitu ya, yang di Action Club tuh yang menurut lu itu emang udah cukup berhasil di bisnis CNI? Ya, ya kebetulan tadi ya learn and earn ya. Kalau learn itu mungkin bisa di komunitas kita, dan kebetulan kita juga ngadain banyak banget training gitu ya. How to do a business, how to develop a brand, how to market your products, how to leverage KOL, how to use ads, how to optimize your ads gitu kan. Itu semua juga kita berikan training secara gratis sebetulnya kepada anggota-anggota yang memang benar-benar mau serius jalanin bisnis ini gitu ya. Nah tapi earn-nya juga bisa karena kebetulan di CNI juga ada konsep yang namanya marketing plan-nya gitu ya, yang betul-betul dinamis dan cocok banget buat orang-orang yang mau fokus untuk jualan gitu. Dan kalau tadi ya mengenai orang-orang yang memang cukup berhasil, ya kebetulan kita ada beberapa orang yang sudah ya cukup bagus lah ya performance-nya. Cukup bagus, kenapa gue bilang cukup bagus? Karena sebetulnya gue merasa bisa lebih. Sekarang tuh baru mulai lah, masih bisa dibilang baru mulai. Tapi baru mulai pun itu sudah bisa dibilang lebih lah daripada mungkin gaji, ya sorry ya, tapi seorang manajer ya, ataupun seorang senior manager di satu perusahaan gitu. Income mereka mungkin bisa sampai 150 juta per bulan gitu kan. Dan itu menurut gua sih satu hal yang cukup membanggakan ya bagi gua gitu kan. Walaupun bukan gua yang dapat ya 150 juta, tapi at least kalau kita dari Action Club ini bisa melahirkan orang-orang yang berproduktif, yang bisa menghasilkan income sebesar itu, gue juga ikut happy gitu bagi mereka. Udahlah kita pindah aja lah. Kita gabung kali ya. Kita gabung Action aja Club. lah. Oke nih, sebelum penutupan nih, share dong kalau misalkan orang mau join gitu ke Action Club, atau enggak Instagramnya ada nggak sih? Kita ada Action Club Instagram, handle-nya tuh X. Jadi pakai X ya. Kita kan bukan action kayak action. Oh bukan ACT Oh, tulisannya bukan. bukan ya? Oh beda kita ya. kan beda unik ya. bro, anti mainstream. Gitu. Jadi kita Tulisannya pakai X X? I O N, ya, jadi action bacanya action, XION titik CLUB club. Jadi seperti kita tuh eksklusif club gitulah. Ya kalau mau celup. Gitu ya. Oke, Action jadi Club. mungkin di insert aja ya. Mungkin orang boleh bingung nanti, kali ya. Jadi apa tadi? XION titik titik. CLUB. Nah, itu catat ya nanti editor. Boleh tolong Titik ada di club. sep. Ah. Di sini nih. Nah, biar pusing Sep. editor belakang ini. Di sebelahnya. Di sebelahnya. Di Di atas sebelahnya sini. William. Sep. Action Club. Dan nanti Oke. gini guys, nanti ke depan Action Club ya, kita itu akan undang banyak banget narasumber ya, expert dari berbagai macam bisnis di luar sana. Gak cuman orang-orang yang jalanin CNI, ya mungkin orang itu dari dunia marketing, ya dunia entertainment, ya dunia properti. Itu bisa kita undang untuk memberikan sharing mereka, insights mereka ke kita gitu. Karena ya terus terang komunitas ini ya kita open ya buat banyak orang gitu kan. Kalau di Instagramnya juga bisa dilihat, kita juga banyak konten-konten yang memang benar-benar insightful ya, dan menceritakan behind the scenes itu apa. Gak cuma ngomongin tips and tricks ya, tapi ngomongin tentang sebetulnya sepak terjang seorang pengusaha itu seperti apa sih, realitanya seperti apa sih. Dan dari sana kita bisa belajar apa gitu. Apa yang kita bisa ambil dari pembelajaran orang lain. Kalau orang lain udah gagal ya jangan sampai kita terjerumus juga dong. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dong seperti orang lain. Justru kita harus belajar supaya kita bisa lebih baik daripada orang-orang yang sebelumnya. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Iya. Bisa lubangnya beda. Ya namanya kalau gitu pengalaman ya nggak sih? Pengalaman ya. Ya, yang penting kita fall forward lah, jangan fall back lah, tapi kita fall forward. Keren banget ya Keren berarti Action Kita Club. susah banget loh buat ngundang mantan owner bubble tea Bubble company. tea. Susah banget, emang waktunya sangat sempit banget ya. Iya, sangat-sangat padat Sangat padat schedule ya. emang. Tapi kalau memang buat kalian berdua sih, gue pasti luangin lah. Kalau buat toxic ya.
Oke guys, jadi jangan lupa ya buat tadi para Gen Z yang bingung mau ngapain, butuh arahan, butuh bimbingan, boleh banget langsung aja join Action Club. Club. Atau enggak kalau misalkan mau kepo-kepo dulu nih, bisa langsung ke IG-nya di set. Di sini editor, tolong editor ya. Tolong adain ya. Sebuah Oke. komunitas buat Gen Z yang dibikin sama William, Z. Gen Z juga. Oke ya teman-teman, mungkin sampai situ dulu ya untuk sharing-sharing tentang quarter life crisis. Tadi sharingnya bagus banget. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Terus juga kalau bisa pada saat kita bekerja atau bisnis, learn and earn. Alright. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on another episode of Toxic. Dah. Bye.